Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bahasan kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa itu adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan asam yang telah diketahui konsentrasinya, atau untuk menentukan konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, zat yang sudah diketahui konsentrasinya ini disebut sebagai titran, sedangkan zat yang akan kita tentukan konsentrasinya disebut sebagai titer. Nah, titik akhir titrasi disebut juga titik ekivalen, itu adalah keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Kemudian peralatan untuk titrasi itu ada statif, kemudian ada biuret, dan ada Erlenmeyer. Nah, zat yang sudah diketahui konsentrasinya itu kita letakkan di biuret, kemudian zat yang akan kita tentukan konsentrasinya kita letakkan di Erlenmeyer. Sebelumnya ditambahkan dulu dengan indikator. Nah, biasanya yang dipakai adalah indikatornya adalah fenolftalin atau PP. Untuk cara titrasinya, tangan kanan memegang Erlenmeyer, sedangkan tangan kiri itu memegang keran yang ada di biuret. Kemudian kita aliri sedikit demi sedikit sampai terjadi perubahan warna. Nah, pada awal titrasi itu warna larutan itu jernih, jadi tidak berwarna. Kemudian pada akhir titrasi akan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna yang stabil inilah pada atau mencapai titik akhir titrasi. Kemudian titik ekivalen itu akan terjadi pada saat mol ion H+ sama dengan mol ion OH-. Nah, mol ion H+ itu diperoleh dari A dikali M1 kali V1 sama dengan B kali M2 kali V2, di mana untuk A itu adalah valensi asam atau jumlah ion H+, sedangkan M1 itu adalah molaritas asam, kemudian V ini adalah volume asam, kemudian B itu adalah valensi atau jumlah ion OH- pada basa, kemudian M2 itu adalah molaritas basa, dan V2 itu adalah volume basa. Nah, sebagai contoh, 20 ml asam sulfat H2SO4 dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Bila ternyata diperlukan 30 ml larutan NaOH, maka konsentrasi asam sulfat tersebut adalah, yang pertama kita tentukan dulu yang diketahui. Di situ volume H2SO4 adalah 20 ml. Kemudian valensi dari H2SO4 atau jumlah H-nya itu ada 2, A-nya. Kemudian volume NaOH 30 ml, konsentrasi NaOH 0,1 molar, dan valensi atau jumlah OH pada NaOH itu adalah 1. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi H2SO4. Maka kita masukkan rumus A kali M1 kali V1 sama dengan B kali M2 kali V2. Kita masukkan sehingga ketemu M1-nya sama dengan 1/3/40. Hasilnya adalah 0,075 molar. Jadi konsentrasi H2SO4 itu adalah 0,075 molar.
Contoh yang kedua. Berikut ini ada data titrasi 25 ml asam cuka dengan NaOH 0,1 molar menggunakan indikator fenolftalin. Di situ ada tabel ya. Pada titrasi yang pertama, untuk volume CH3COOH itu tetap 25 ml. Kemudian volume NaOH pada titrasi yang pertama itu membutuhkan 19 ml. Kemudian titrasi kedua itu 20 ml. Sedangkan titrasi yang ketiga ini 21 ml. Berdasarkan data tersebut, tentukan massa asam cuka jika MR-nya adalah 60. Nah, yang diketahui dulu di situ volume CH3COOH itu 25 ml atau kalau kita jadikan liter adalah dibagi 1000 0,025 liter. Kemudian MR-nya 60, kemudian volume NaOH ini kita buat rata-rata, jadi kita jumlah karena ada 3 volume maka dibagi 3, sehingga volume rata-rata dari NaOH adalah 20 ml atau 0,02 liter. Konsentrasi NaOH itu adalah 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah massa asam cuka. Nah, kita masukkan rumus titrasi A sama A kali M1 V1 sama dengan B kali M2 kali V2. Valensi dari asam cuka itu 1, kemudian M1-nya belum ada, kemudian V1-nya kita masukkan 0,025, kemudian valensi dari NaOH 1, kemudian M2-nya molaritas NaOH 0,1, kemudian volume dari NaOH 0,02 liter. Nah, ketemu M1-nya atau molaritas dari asam cuka adalah 0,08 molar. Nah, untuk menentukan masanya, kita masukkan rumus molaritas itu sama dengan mol dibagi liter. 6 mol itu rumusnya adalah massa dibagi MR. Sehingga molaritas itu sama dengan massa dibagi MR dikali dengan volumenya. Kita masukkan molaritasnya, kita ganti dengan 0,08, kemudian massa CH3COOH yang kita cari, kemudian MR-nya 60, kemudian volumenya adalah 0,025 liter, sehingga ketemu, jadi itu dipindah massa CH3COOH sama dengan 0,08 dikali 60 dikali 0,025 ketemu 0,12 gram. Demikian pembahasan untuk titrasi asam basa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.